Selamat berjumpa kembali ibu-ibu di dalam ibadah sore hari ini. Biarlah kita mengucap syukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dengan tubuh yang sehat. Kita percaya ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman-Nya. Mari saudara-saudara, sebelum kita mulai kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa. Engkau yang senantiasa memelihara dan memberkati kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai jam dan saat ini, semua karena kemurahan dan anugerah-Mu. Sebab itu kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat segala kebaikan-kebaikan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kembali kami hendak beribadah kepada Engkau Tuhan, sekalipun melalui online. Tapi kami percaya Allah Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga setiap telinga yang mendengar firman-Mu, kami boleh diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Sehingga kami percaya kuasa firman-Mu itu memberkati setiap kami. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, mari kita buka di dalam Yosua 24 ayatnya yang ke-14. Yosua 24 ayatnya yang ke-14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir untuk tujuan beribadah kepada Tuhan. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Dan ini pun diingatkan kembali oleh Yosua kepada bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel ada banyak kali bersungut-sungut, ada banyak kali juga tidak taat kepada firman, ada banyak kali tidak taat kepada peraturan-peraturan yang sudah mereka dengar, ya, sehingga mereka banyak kali menyimpang akan kebenaran Allah. Dan di sini Yosua kembali mengatakan bahwa oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Beribadah kepada Tuhan yang hidup. Ya, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi, bahkan Dia juga Tuhan yang sudah menyelamatkan segala dosa-dosa kita, bahkan yang sudah menebus segala dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi umat pilihan Allah, umat kesayangannya. Dan di sini Yosua mengatakan, kamu boleh pilih, ya. Tetapi Yosua mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Dan firman Tuhan ini kembali mengingatkan kepada kita untuk kita setia beribadah kepada Tuhan. Bahkan di dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-12
di sana dikatakan bahwa bangsa Israel juga kembali diingatkan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Ya. Yang Tuhan mau bahwa kalau kita datang beribadah bukan merupakan satu keterpaksaan, tetapi ini merupakan satu kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan ini juga yang diingatkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Untuk mereka beribadah kepada Tuhan itu dengan segenap hati, ya, dengan sungguh-sungguh. Bahkan dengan segenap jiwa. Artinya bagaimana kita mengasihi Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap jiwa kita. Sebab kita tahu bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Saudara, kalau kita menghadapi keadaan sekarang apa yang terjadi, dengan kekuatan kita nggak mampu, saudara. Tetapi kalau Tuhan masih kasih kita kesehatan yang baik, masih memberikan waktu yang baik, mari kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mengucap syukur kalau pada sudah 2 minggu kita boleh beribadah secara offline atau tatap muka. Ya, bagaimana kita rasakan hadirat Allah ketika kita menyembah, memuji Dia. Rasakan bagaimana kehadiran Tuhan itu melawat setiap kita. Sehingga biarlah kita mau berjuang untuk itu. Bagaimana Allah itu mengasihi saudara dan saya. Ya. Memelihara kehidupan saudara dan saya. Di tengah-tengah pandemik yang sekarang terjadi, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, bukankah itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan? Dengan apa kita harus membalas segala kebaikan Tuhan? Selain tidak ada lain, kita harus beribadah kepada Dia. Membawa tubuh, jiwa, dan roh ini kepada Tuhan untuk kita persembahkan, untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan biarlah ketika kita beribadah itu, mari kita beribadah dengan mempersiapkan diri kita, hati kita, jiwa kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Sehingga kita boleh merasakan berkat Allah, berkat sukacita itu nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Sekalipun saat ini di ibadah wadah kita masih online. Tetapi sekalipun online, mari di waktu-waktu ibadah, karena ini firman Tuhan mengajar kepada kita. Di waktu-waktu ibadah, kita juga siap duduk pada waktu kita kaum ibu, waktunya jam 4 sore. Ya. Bapak-bapak besok hari Jumat. Semua punya waktu, dewasa muda, hari Kamis jam 7, pemuda remaja. Semua punya waktu dan semua mari kita mempersiapkan waktu itu. Sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin sukar. Tidak ada lain kalau kita mengandalkan kekuatan kita, saudara, tidak mampu. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, maka Dialah sumber kehidupan saudara dan saya. Dialah sumber pertolongan di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan inilah yang diambil yang diambil oleh Yosua. Sikap ini yang diambil. Dia memiliki satu komitmen keluarganya untuk datang beribadah kepada Tuhan.
Sekalipun pilihan itu dia berikan kepada bangsa Israel. Kamu mau pilih mana? Mau pilih beribadah kepada kepada Tuhannya orang Amori, yang mungkin Tuhan yang mati, Tuhan yang mungkin adalah patung-patung yang tidak dapat menyelamatkan. Tetapi Yosua mengambil keputusan bersama keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya kita semua sudah mengambil komitmen, keputusan sejak kita menjadi anak Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Ya. Jadi beribadah kepada Tuhan itu merupakan satu hal yang diminta oleh Tuhan. Kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan itu dengan apa yang kita miliki. Seberapa banyak harta yang kita miliki, kita nggak bisa membalas kebaikan Tuhan. Sebab itu di dalam Ibrani 10 ayatnya yang ke-25, dikatakan bahwa janganlah kita menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ibrani 10 ayatnya yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi firman Tuhan ini disampaikan untuk agar kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Mungkin ibadah offline sekarang kita online tidak bertemu, tetapi mari mempersiapkan hati kita, sekalipun kita mungkin tidak dilihat oleh ibu gembala atau bapak gembala atau pelayan-pelayan yang lain, tetapi kalau kita komitmen kepada Tuhan, maka di jam ibadah kita akan duduk, saudara. Akan siap. Ya, akan siap untuk menerima berkat. Karena ibadah itu selain di sini dikatakan kita menasehati, saling menasehati di dalam firman, ya. Bahkan diingatkan hari kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Jadi kita jangan bermain-main. Hendaklah kita selalu bersiap untuk kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Ya. Karena hari kedatangan Tuhan dikatakan sudah semakin dekat. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita untuk kita setia beribadah kepada Tuhan. Sehingga ketika Tuhan datang pada saatnya, ya, kita didapatinya tetap setia. Tetap setia. Saudara nggak usah lihat, oh siapa yang bawa firman. Oh ada orang kan bilang begini, oh kalau hamba Tuhan ini saya nggak. Kalau hamba Tuhan ini saya mau. Jangan, saudara. Bagaimanapun setiap hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman, dia adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia adalah orang yang dipercayakan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman. Sebab firman itu adalah Allah sendiri di dalam Yohanes 1 ayat. Bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Kita lihat di dalam Yohanes 1. Supaya lebih jelas ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang terbuka, maka siapapun yang melayani,
kita mengucap syukur. Apapun yang disampaikan firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan firman. Sebab firman itulah yang menjamin kehidupan saudara dan saya. Ya. Bahkan dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7, kita lihat di sana. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Jadi baiklah kita melatih diri kita untuk beribadah. Sebab di dalam ibadah itu kita diisi oleh kebenaran firman Allah. Kita dinasehati, kita diajar, kita dididik, bahkan kita diingatkan, kita diberkati oleh firman Tuhan di dalam ibadah itu. Sebab itu saudara, di sini dikatakan tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Cerita-cerita horor, cerita-cerita yang dongeng-dongeng yang bertentangan dengan firman itu dijauhkan, saudara. Sebab kalau kita melatih diri kita untuk beribadah, maka apapun keadaannya kita konsekuen untuk datang beribadah. Ya. Mau jauh, mau dekat, mau di rumah atau di gereja, kita tetap beribadah. Selama ada waktu untuk beribadah, selama ada waktu untuk kita rindu mendekat kepada Tuhan, mari kita beribadah. Sebab ibadah ini dikatakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya orang yang beribadah kepada Tuhan itu dipelihara oleh Tuhan selama kita masih ada di dunia ini. Rohani kita, jasmani kita dipelihara dan diberkati. Bahkan bukan saja untuk masa sekarang firman Tuhan ini, tetapi masa yang akan datang. Kehidupan kita ini bukan kehidupan hanya mementingkan kehidupan jasmani, tetapi ada hal yang lebih penting di atas segala-galanya itu, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang diingatkan oleh Timotius, ya. Timotius adalah anak didik daripada Rasul Paulus, sekalipun dia masih muda, tetapi di dalam pelayanannya, ya, dia begitu setia, dia begitu sungguh-sungguh dan rajin untuk menyampaikan atau mendidik tentang kebenaran firman Allah. Dan di sini dikatakan bahwa latihan badani terbatas. Bukan berarti orang yang sport, ya, atau olahraga tidak penting. Itu juga penting, baik untuk kesehatan, itu baik. Tetapi bukan satu jaminan bahwa orang yang berolahraga dengan sungguh-sungguh akan mencapai hidup umur panjang. Ya. Karena kehidupan saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Tetapi ibadah ini dikatakan mengandung janji. Artinya pemeliharaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya, bahkan juga sampai hidup kekal bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang menjadi tujuan saudara dan saya.
Sebab itu bangsa Israel juga diingatkan oleh Tuhan. Ya. Tuhan mau mengambil mereka keluar dari tanah Mesir. Hal yang pertama agar mereka beribadah dan taat menuruti segala aturan-aturan firman Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Bahkan di dalam 1 Timotius 6 ayat 6, di sana ibadah itu kalau disertai rasa cukup. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ya. Memberi keuntungan besar. Apa yang memberi keuntungan besar? Terutama, saudara, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan yang Tuhan berikan ketika kita beribadah. Coba saudara lagi banyak masalah. Jadi lagi banyak tekanan mungkin di dalam kehidupan. Coba kalau tidak beribadah, yang ada melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Ada banyak kali keputusan-keputusannya yang salah, ya. Tetapi kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mau menyerahkan segala-galanya itu hanya di dalam tangan Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dialah akan bertindak. Dialah yang akan menolong di dalam setiap persoalan kita. Itu adalah satu jaminan dan kekuatan kalau firman itu adalah ya dan amin. Dan inilah gunanya kita mau beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau waktunya ibadah, mari kita ambil waktu untuk beribadah. Mungkin orang sekarang banyak alasan, iya karena pandemik, benar karena pandemik. Tetapi Tuhan juga memberikan waktu untuk kita. Tuhan juga memberikan hikmat untuk kita, bagaimana caranya untuk kita ya beribadah. Sebab ibadah itu adalah hal yang penting di dalam kehidupan saudara dan saya. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita boleh merasakan hadirat Allah, kekuatan yang dibaharui dari hari lepas hari. Kita bukan lagi seperti anak kecil ya. Saya kira kita semua ibu-ibu, saya percaya bahwa kita semua adalah ibu-ibu yang setia beribadah kepada Tuhan ya. Kita nggak usah lihat orang siapa dia, tetapi mari kita saling bergandengan tangan, saling mendoakan, saling mengasihi, karena itulah yang diajarkan Tuhan di dalam firman-Nya, untuk kita saling peduli satu dengan yang lain. Nah, di dalam ibadah itulah kita diajar, ya, bagaimana kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita peduli satu dengan yang lain. Ya, saling mendoakan satu dengan yang lain. Sebab kita di ayat yang ke-7, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Waktu kita lahir, kita juga tidak bawa apa-apa. Dan waktu kita akan kembali nanti ke rumah Bapa, juga tidak akan bawa apa-apa. Tetapi asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Artinya pemeliharaan Allah di dalam kehidupan saudara dan saya itu dijamin. Ya. Saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan tidak ada yang jadi pengemis, ya, minta-minta di jalan. Ya. Tetapi kita semua terpelihara di dalam Tuhan. Banyak, sedikit, besar atau kecil, itu adalah berkat Tuhan yang kita harus syukuri. Ya. Tidak usah lihat orang lain, oh orang si A diberkati, kok saya begini. Semua punya berkat masing-masing.
Yang penting kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang paling penting kita bawa hati hidup ini kepada Tuhan, yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh. Jadi saudara, biarlah kita tidak meninggalkan persekutuan ibadah. Mari kita maju. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Dan biarlah kita tidak bermain-main, tetapi terus kita mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Yang kita sembah yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab ada jaminan kehidupan di dalam saudara dan saya. Kita buka di dalam Keluaran 23 ayatnya yang ke-25. Bagaimana orang yang beribadah kepada Tuhan. Keluaran 25, roti dan air diberkati. 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, artinya bahwa orang yang beribadah kepada Tuhan itu memiliki satu jaminan. Jaminannya yaitu hidup selama kita hidup di dunia ini dipelihara oleh Tuhan. Bukan berarti kita tidak pernah sakit, tidak bisa sakit. Bisa saja saudara, ya. Karena kita masih terdiri daripada tubuh, daging, ya, yang bisa sakit, bisa lemah. Tetapi Tuhan katakan, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Artinya berkat jasmani, berkat rohani, Dia berikan kepada saudara dan saya. Roti bukan saja berbicara tentang makanan jasmani, tetapi roti juga berbicara tentang firman Tuhan. Ya. Jadi kalau ada firman Tuhan itu di dalam kehidupan saudara dan saya, maka firman Tuhan itulah yang menghidupkan roh kita untuk terus berhubungan dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup takut kepada Tuhan. Kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya, di sini dikatakan air minumanmu dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Artinya kalau firman dan Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan. Kita ingat firman Tuhan. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Yohanes 6 ayatnya yang ke-35 di sini dikatakan. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya. Ini Tuhan Yesus yang berbicara. Dikatakan akulah roti hidup. Artinya orang yang beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka dikatakan dia tidak akan lapar lagi ketika dia makan roti hidup, yaitu firman Allah. Yang memberikan kekuatan ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, ketika mungkin kita dalam keadaan yang letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan bilang, marilah kepadaku. Artinya datang kepada Tuhan. Nah, itulah bagian di mana kita beribadah kepada Tuhan. Melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Karena ibadah itu adalah bagaimana hati kita berhubungan dengan Tuhan. Memberikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan.
memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu baik. Dan dikatakan barang siapa percaya kepadaku, artinya yang percaya. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, ia tidak akan haus lagi. Ya. Jadi firman dan Roh Kudus itulah yang memberikan berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Selain makanan jasmani, tetapi makanan rohani itu yang lebih penting. Sebab makanan rohani itu makanan yang membawa kita untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan. Di dalam Yohanes, kita kembali di dalam Yohanes 7 untuk lebih jelas lagi ya. Yohanes 7 ayatnya 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya. Jadi saudara, kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Sekalipun kita tidak lihat, tetapi Dia ada bersama saudara dan saya. Dia adalah roh. Ya. Dia ada di surga, tetapi matanya selalu tertuju kepada saudara dan saya. Dikatakan matanya itu tidak pernah terlelap. Dia selalu memperhatikan saudara dan saya. Memperhatikan anak-anaknya. Sehingga di sini dikatakan seperti yang dikatakan kitab suci. Jadi firman Tuhan ya, yang ada di dalam Alkitab, yang di dalam Injil itu, sebab itu kita harus rajin membaca dan belajar ya, agar kita diberi kekuatan baru. Roti dan air diberkati, penyakit dilalukan. Ini satu kekuatan iman, membangkitkan iman percaya kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memelihara saudara dan saya. Bahkan dikatakan kita dicukupkan, ya, sandang, pangan, papan. Ya, makan, minum, pakai, semua dicukupkan. Dan itu satu kebahagiaan. Bahkan bukan lebih daripada itu lagi. Damai, sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus, itulah yang menjadi bahagian saudara dan saya. Sebab itu mari saudara, kita terus beribadah kepada Tuhan. Mungkin ya usia sudah lanjut ya, tetapi mari selama masih ada firman, masih ada waktu, masih sehat, kita berjuang untuk terus beribadah kepada Tuhan. Ya. Saya ingat dulu almarhum Ibu Tante siapa yang di Bekasi itu ya. Dia begitu setia, yang suka bawa peyek. Kalau saya lihat rumahnya itu jauh dibandingkan rumah saya. Tetapi saya lihat ibu ini sangat setia sampai akhir hidupnya, dia setia beribadah kepada Tuhan. Dia seorang diri, seorang janda, tetapi kita lihat ya, dia begitu setia beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah teladan-teladan yang sudah diberikan oleh orang-orang yang setia, kita pun menjadi orang-orang yang tetap setia beribadah. Ya, nggak perlu disuruh-suruh lagi, nggak perlu dicek-cek lagi. Oh, ibu ini beribadah apa enggak ya?
Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, mari kita datang beribadah. Kita mau mendengar firman. Sebab firman itu Allah sendiri yang memberkati kehidupan saya dan saudara. Kalau online, ayo waktunya, jamnya ibadah, duduk, siapkan diri. Waktunya offline, mari kita beribadah. Sehingga nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Dan yang terakhir kita lihat di dalam Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Mazmur 100 ayatnya yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ya, puji Tuhan. Tuhan katakan beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Tadi dikatakan bahwa kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Dan yang kedua, beribadahlah juga dengan sukacita. Sebab di dalam ibadah itu kita boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Ya. Menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Sebab ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dia yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaan. Kalau kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah di tangan Tuhan, ya, maka marilah kita bawa hidup ini, tubuh, jiwa, dan roh ini kepada Tuhan untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan setia. Ya. Jangan malas-malas, ibu-ibu. Di sini tadi kita sudah diingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dan mari kita terus persiapkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga apapun yang kita alami di dalam kehidupan ini, Tuhan menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Dia akan memelihara dan terus memelihara, bahkan juga hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat firman-Mu saat ini Tuhan, di mana Engkau mengingatkan kembali agar kami Tuhan tetap setia beribadah kepada Engkau. Sebab ibadah itu adalah mengandung janji bagi kami, bukan saja di dunia ini, tetapi hidup kekal bersama-sama dengan Engkau. Jamahlah hati kami semua ya Tuhan, agar kami sungguh-sungguh mencari Engkau, sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau, agar kami boleh melihat Tuhan penyertaan Allah di dalam kehidupan kami, sekalipun dunia semakin sukar dan jahat ini. Tetapi kasih setia Allah menyertai kehidupan kami, anak-anak-Mu yang beribadah kepada Engkau. Mari Tuhan Yesus, kalau di waktu-waktu yang lalu kami tidak setia beribadah, mari Tuhan Engkau bangkitkan iman percaya kami kembali untuk setia beribadah kepada Engkau. Menyediakan waktu kami, menyediakan hati kami untuk kami memuji dan menyembah serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau karena firman-Mu selalu mengajar dan mendidik kami agar kami tetap setia beribadah kepada Engkau Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami. Sebagai orang tua rohani kami, mari Tuhan Yesus Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam pelayanan mereka kepada domba-domba yang dilayani, bahkan kami semua Tuhan.
Tuhan, mari Engkau beri kesehatan yang sempurna bagi Bapak Ibu Gembala kami. Nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kebesaran-Mu bagi Bapak Ibu Gembala kami. Sukacita, damai, sejahtera memberkati Bapak Ibu Gembala kami. Bahkan kami semua Bapak, sidang jemaat-Mu yang ada di Polonia, mari Engkau berkati. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus, mari Engkau melawat dan menjamah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur-Mu menyembuhkannya. Bahkan juga yang ada di dalam berbagai persoalan, Tuhan buka jalan, Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada, ladang-ladang pelayanan mereka, mari Engkau berkati. Agar banyak jiwa boleh datang kepadamu, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Pandemi yang sedang terjadi, mari Tuhan Yesus, Engkau menghalau semuanya, Engkau yang mengetahui semuanya. Kami tidak dapat berbuat apa-apa, tapi kami percaya kuasa Allah sanggup memulihkan keadaan dunia ini. Sehingga kami percaya hanya kepada Engkau, bahwa Tuhan Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang besar dan berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah kami pada sore hari ini, dan kami percaya setiap telinga kami boleh diberkati oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.